Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik murid sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya pasti dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya bahagia ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran tentang kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika, maka lebih baik kita untuk berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dari doa-doa yang teman-teman dan adik-adik panjatkan bisa memberikan pemahaman ilmu yang lebih cepat ya, adik-adik murid sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kan kemarin kita sudah nih belajar tentang sedikit sebelum kemarin Ibu tutup kan Ibu sudah meminta adik-adik murid untuk mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kira-kira dari adik-adik sekalian nih, ada yang mau menyampaikan atau memberikan pendapat dari apa yang adik-adik baca? Nah, tadi udah disampaikan ya sama salah satu dari teman-teman kalian. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Tadi benar yang disampaikan ya oleh Adi. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Tapi maksudnya apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya adalah walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu dan tidak boleh terpecah belah. Mengerti adik-adik? Nah, jadi bangsa Indonesia ini, kita kan bangsa Indonesia ya, itu memiliki keragaman atau kebinekaan tadi yang mempunyai ratusan suku, bahasa, dan budaya dan juga ada agama. Nah, ada beberapa keanekaragaman juga keyakinan tertentu. Selain itu juga ada keragaman ras serta gender. Ras itu seperti suku ya teman-teman, suku atau mungkin warna kulit. Nah, gender itu ada perempuan dan laki-laki. Nah, semuanya itu harus bersatu untuk membentuk bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa paling berbineka atau paling bersatu di dunia. Nah, adik-adik itu harus sadar keragaman itu diperlukan untuk semua kalangan. Kenapa? Karena sekarang itu banyak ya adik-adik orang-orang di media sosial, mungkin kalau adik-adik main media sosial itu kadang suka merendahkan atau memandang sebelah mata suku atau bahkan agama atau mungkin juga warna kulit, bentuk rambut, warna mata dan segala macam. Nah, kalau kita tidak menguatkan, kalau kita tidak menganggap perbedaan itu sebagai sebuah keragaman yang justru membuat warna-warni di bangsa Indonesia ini, nanti kita akan terpecah belah dan akhirnya kita tidak bisa bersatu. Padahal para pahlawan kita terdahulu itu selalu mencontohkan bahwa persatuan adalah hal yang paling utama untuk agar segera Indonesia ini maju. Jadi kalau Indonesia ini adik-adik pengen maju, kita nggak boleh menghina atau memandang rendah orang yang berbeda dengan kita. Misal nih kita suku Jawa, kita nggak boleh memandang rendah suku yang di luar Jawa, misal Sunda atau suku Minang atau suku apa yang mungkin kita belum pernah temui sebelumnya, tapi pertama kita ketemu kita malah memandangnya rendah karena
merasa berbeda dengan kita. Itu nggak boleh ya adik-adik. Kita harus menganggap mereka saudara walaupun berbeda. Justru karena berbeda, kita harus mencari tahu lebih. Wah, kok bisa ya mereka berbeda ya? Kita harus tanya-tanya, kita harus menggali-gali. Jadi pengetahuan kita malah menjadi bertambah karena mereka. Nah, terus eh, ada yang bisa mencontohkan bagaimana sikap kebinekaan atau saling menghargai perbedaan suku, budaya, agama, dan ras? Kalau ada, boleh angkat tangan. Iya, benar apa yang dijelaskan Dila tadi ya. Jadi, cara kita menghargai atau tidak memandang rendah perbedaan itu dengan berpikir bahwa kita ini sama-sama manusia yang diberikan hak dan kewajiban yang sama. Jadi, kita tidak boleh memandang rendah seseorang karena mereka mungkin punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Jadi, kita tidak boleh merendahkan ras atau suku yang lain. Nah, di sini Ibu akan menceritakan tentang gereja dan masjid yang bergandengan. Nah, ini tentang keragaman apa ayo? Iya, benar, keragaman agama. Didengerin ya. Nanti kalau ada yang punya cerita yang sama, boleh juga cerita sama kayak Ibu. Oke. Ketika masjid dan gereja bergandengan. Masjid dan gereja bergandengan tentu bukan bergandengan dengan tangan karena keduanya bukan manusia ya adik-adik, melainkan rumah ibadah. Kedua rumah ibadah dari agama yang berbeda ini tempatnya bersebelahan nih, jadi cuma kayak tetanggaan, tidak ada bangunan yang memisahkannya. Nah, ini nama masjidnya itu bukan nama masjidnya Al-Muqarrabin dan gerejanya GMIST Mahananim di Tanjung Priuk. Nah, mereka ini hanya dibatasi oleh pagar tembok kecil yang memanjang ke belakang. Masing-masing rumah ibadah ini dibangun oleh warga setempat dan dipakai untuk kegiatan ibadah sehari-hari, seperti dikatakan oleh Muhammad Akbar, pengurus Yayasan Masjid Al-Muqarrabin. Rumah ibadah itu sudah berdampingan hampir setengah abad. Wah, lama banget ya. Berarti hampir 50 tahun. Nah, tidak hanya tempat yang berdampingan, jamaah kedua rumah ibadah itu juga bekerja sama. Kalau hari Jumat, depan gereja dipakai parkir kendaraan jamaah masjid nih. Jadi, eh, gereja menyediakan tempat untuk para jamaah masjid yang mau sholat Jumat itu memarkirkan motornya di halaman gereja. Nah, sebaliknya, bila hari Minggu, giliran halaman masjid yang dipakai untuk parkir jamaah gereja. Jadi mereka saling membantu nih adik-adik. Jadi bukan malah saling merendahkan atau malah saling bermusuhan, tapi mereka saling bekerja sama. Bagaimana supaya jamaah mereka masing-masing bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam beribadah. Nah, jamaah gereja ini juga tidak terganggu atau karena suara azan yang mungkin terdengar saat mereka beribadah. Nah, pengeras suaranya itu tidak diarahin ke gerejanya, tapi ada terminal. Jadi pengeras suaranya diarahin ke terminal. Bila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, pengurus gereja akan meniadakan kebaktian pagi agar umat Islam leluasa beribadah. Sementara itu, pengurus masjid melarang para khatib untuk membahas politik dalam khutbahnya. Kisah rumah bergandengan bukan hanya di Tanjung Priok saja loh teman-teman. Ada Masjid Istiqlal. Nah, teman-teman pasti nggak asing kan dengan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini sebagai masjid negara dan gereja katedral yang juga bersebelahan nih. Jadi cuma sebelahan doang. Nah, arsitek Masjid Istiqlal ini malah seorang Nasrani. Di komplek Taman Mini Indonesia Indah, Masjid Gereja Pura serta Wihara pun berdampingan. Nah,
Kalau di tempat teman-teman, di tempat adik-adik sekalian, itu ada nggak rumah ibadah yang agamanya berbeda dan bersampingan atau bersebelahan di tempat adik-adik? Ada? Oh ada. Masya Allah. Berarti itu menunjukkan bahwa Indonesia atau negara Indonesia itu warganya sangat menghargai perbedaan. Jadi kalau warganya saja bisa menghargai perbedaan, berarti kita juga karena kita juga warga negara Indonesia, kita pasti juga bisa menghargai perbedaan. Benar? Benar. Pasti bisa dong. Oke, terus jadi udah jelas ya apa tadi yang dimaksud dengan kebinekaan. Nah, Ibu akan memberikan tugas. Sebentar ya. Ibu akan memberikan tugas mengenai kebinekaan. Jadi nanti adik-adik sekalian akan dibagi beberapa kelompok. Jadi satu kelompok itu isinya 5 orang ya. Nanti setiap kelompok itu mendiskusikan tentang kesadaran gender di kalangan siswa. Jadi maksudnya gimana Bu Guru? Kok kesadaran gender? Jadi maksudnya adalah bagaimana teman-teman itu menyikapi perbedaan gender di tempat teman-teman atau di lingkungan sekolah ini. Lalu yang kedua, ada yang kedua nih. Nah, nanti Ibu akan bagikan kertas yang isinya nama-nama suku di setiap provinsi. Nah, nanti kalian ngisi ya. Isi tabel yang Ibu kasih itu dengan nama-nama suku yang masih kosong. Oke? Nah, itu nanti dikerjakan karena waktunya masih ada, dikerjakan. Nanti kalau sudah habis waktunya, kita lanjutkan minggu depan kalau belum selesai. Oke? Oke. Oke, gimana? Udah selesai belum? Oh, ada yang udah, ada yang belum. Oke, karena waktunya sudah habis ya, adik-adik sekalian. Jadi, maaf banget tugasnya kita selesaiin minggu depan ya. Karena kan paling cuma tinggal sedikit ya kita selesaiin minggu depan plus membahas materi baru. Oke. Nah, yang udah selesai disimpan dengan kelompoknya masing-masing. Yang belum selesai nanti bisa buat belajar di rumah. Tapi nggak wajib dikerjakan di rumah ya. Kalau mau dikerjakan juga boleh, tapi besok kita akan lanjutkan. Oke, karena waktu sudah habis ya teman-teman, Ibu akan menutup pelajaran hari ini dengan memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai manusia memang sudah dikodratkan untuk berbeda-beda dengan manusia yang lain. Tapi bukan sebuah alasan untuk kita sebagai manusia menghargai manusia lainnya. Karena mungkin kita masih banyak kurangnya dan manusia lain punya banyak kelebihan yang bisa kita pelajari. Gimana? Paham ya teman-teman ya? Jadi kita tidak boleh merendahkan dan mengesampingkan orang yang berbeda dengan kita. Justru kita harus mengambil pelajaran apapun yang ada pada mereka. Selama itu baik. Oke? Oke. Oke, karena waktunya sudah habis ya, Ibu tutup. Siapkan pelajaran selanjutnya. Kalau ngantuk cuci muka, yang mau ke kamar mandi segera ke kamar mandi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.